Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis GPB Karis Pulau Gebang Jakarta menyampaikan selamat pagi, selamat beribadah minggu secara online di minggu kelima sesudah Paskah 10 Mei 2020. Kita bersyukur karena kembali kita saksikan kuasa Allah pencipta pagi berbalut rahmat dan berkat sejati di ruang sejarah kehidupan yang terbentang luas di hadapan kita. Sebelum karsa terurai di tiap kaya, mari menuang sayang bagi Allah, Sang Maha Mulia, dalam pujian sembah dan doa pengakuan. Kita bersujud hati menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan pelayan firman akan disampaikan oleh Pendeta Max Charles Kapo STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Karis Jakarta. Jemaat, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersaat teduh sebelum memasuki ibadah. Jemaat, kami undang berdiri untuk menyambut firman Allah hadir di tengah persekutuan keluarga kita. Sambil mengangkat pujian dari PKJ 4, bait pertama dan kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Nats pembimbing kita terambil dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 3 yang menyatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sesal dan malu, mari tundukkan hati dan mengakui segala dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami sadar sesungguhnya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kami, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar keluhan hati kami. Tetapi yang menjadi sekat pemisah antara kami dan Engkau adalah kejahatan kami. Yang membuat Engkau menyembunyikan wajah-Mu adalah segala perbuatan dosa kami. Sebab hati kami cemar dalam pertimbangan, pikiran kami sesat dalam keputusan, mulut kami penuh berujar dusta, dan lidah kami berkata curang. Ampuni kami ya Allah, jangan ambil roh-Mu daripada kami, tapi limpahkan hikmat-Mu agar kami beroleh hati yang selalu taat pada kebenaran firman-Mu, karena kami percaya kuasa firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Ya Allah, dengarlah seru penyesalan umat-Mu, kasihanilah kami. Jangan terlalu lama Engkau mendendam amarah dan murka-Mu atas kami yang berdosa. Kalau memang musibah COVID-19 yang sedang mewabah adalah karena perbuatan dosa kami bersaksi melawan kuasa-Mu, tolong ampuni kami ya Allah. Beri kami kesempatan untuk merawat kehidupan yang berkenan di hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami percaya kekuatan cinta kasih-Mu satu-satunya pegangan hidup kami di tengah kekacauan yang sedang kami alami akibat wabah COVID-19 ini. Tolong jangan biarkan kami terpuruk di dalam keputusasaan. Bangkitkanlah pengharapan kami dalam menanti keselamatan sejati, melawat semangat kami yang terkapar akibat amukan wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, padamu kami mengaku dan bermohon ampunan-Mu. Amin. Segala salahku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagi kita yang mengaku segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan melalui Yesaya pasal 43 ayat yang ke-25. Yesaya 43 ayat 25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakan oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru yang terambil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian saudara-saudara perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Yang membuat kita waris ke
Jemaat dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tiba pada pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati kita di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, dan itu nyata sampai saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini itu karena kasih dan cinta Tuhan. Dalam rasa syukur itu Bapa di surga, kami mau bersama-sama memuliakan Tuhan. Kami mau bersama-sama Tuhan diam sejenak, lalu kami mau bejana hati kami diisi oleh firman Tuhan. Firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami mohon kiranya Tuhan mengurapi kami sekalian, agar ketika Tuhan menyapa kami dapat mengerti, menghayati, bahkan dapat menjadikan firman Tuhan pedoman dalam langkah kehidupan beriman kami, khususnya ketika kami Engkau utus sepanjang pekan yang baru. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon tuntunan Roh-Mu yang kudus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ayat 13 yang menyatakan, "Rendahkanlah dirimu, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara.
kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjumpaan Rasul Paulus yang sebelumnya bernama Saulus di kota Damsyik dengan Tuhan Yesus Kristus menjadi titik balik bagi kehidupan Rasul Paulus. Paulus yang dulu adalah seorang yang menghambat berita sukacita, kabar sukacita. Perjumpaan di Damsyik itu mengubah dirinya. Dia tidak lagi menjadi penghambat berita sukacita, tapi jadi penerus kabar sukacita. Saudara-saudara, lewat pertobatan Paulus, lalu kemudian Tuhan Allah memakai Paulus dalam safari perjalanan penginjilan atau pewartaan kabar sukacita. Yang kedua, saudara-saudara, Rasul Paulus singgah di kota Korintus. Hampir kurang lebih 2 tahun. Tepatnya 18 bulan, Rasul Paulus, saudara-saudara yang kekasih, melayani di kota Korintus. Dan lewat Paulus inilah, saudara-saudara, terbentuklah persekutuan orang percaya atau yang disebut gereja di kota Korintus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelayanan Paulus sebagai hambanya memang merupakan kehendak Allah. Tidak sampai 2 tahun, saudara-saudara, 18 bulan, lalu kemudian dia harus meninggalkan jemaat yang ada di kota Korintus, pergi melayani di kota Efesus. Kemudian, saudara-saudara, Paulus digantikan, penerusnya adalah Apolos. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Apolos, saudara-saudara yang kekasih, memang berbeda dengan Paulus. Apolos, saudara-saudara, mempunyai latar belakang sebagai seorang yang orator. Artinya, saudara-saudara, Apolos tentu pandai atau mahir, saudara-saudara yang kekasih, dalam berpidato. Dari dasar itulah kemudian, saudara-saudara, tentunya sebagai pelayan Tuhan ini merupakan modal yang kuat. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih, tidak mengherankan kalau kemudian Apolos, khotbahnya, saudara-saudara yang kekasih, sangat luar biasa sekali. Khotbahnya bersemangat sekali.
Khotbahnya dapat memikat saudara-saudara yang kekasih, dapat menghipnotis umat yang mendengarnya, saudara-saudara. Hal lain, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Apolos juga, saudara-saudara, dinilai oleh beberapa jemaat atau sekelompok umat, saudara-saudara yang kekasih, sangat berhasil di dalam pelayanannya. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat perbandingan pelayan Tuhan ini, di satu sisi, saudara-saudara yang kekasih, memang perbandingan itu bisa, saudara-saudara, membuat kehidupan umat bisa jauh lebih baik. Tapi bisa juga, saudara-saudara yang kekasih, lewat perbandingan itu kemudian umat, saudara-saudara yang kekasih, dapat mengidolakan yang satu, lalu kemudian bisa membenci yang lain. Dan itulah, saudara-saudara, yang kemudian terjadi di jemaat Korintus ini. Paulus yang berada di kota Efesus, saudara-saudara, mendapatkan info, mendapatkan berita dari keluarga Klu bahwa jemaat yang didirikannya terancam dalam perpecahan. Konflik, saudara-saudara, terjadi karena ada kelompok yang sangat mengidolakan, ada kelompok yang sangat membanggakan Apolos. Tapi ada kelompok, saudara-saudara yang kekasih, yang juga tentu membela. Ada kelompok, saudara-saudara, yang juga mengidolakan Rasul Paulus di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelompok yang satu mengidolakan Paulus, yang satu mengidolakan Apolos. Lewat perbandingan itu, saudara-saudara yang kekasih, lalu kemudian tibalah umat mempunyai parameter terhadap pelayan Tuhan di dalamnya. Mempunyai kriteria, saudara-saudara yang kekasih, bahwa seorang hamba Tuhan itu, saudara-saudara, dia harus pandai berkhotbah. Khotbahnya harus memikat. Khotbahnya harus memberikan semangat. Ada juga, saudara-saudara yang kekasih, yang beranggapan bahwa seorang hamba Tuhan itu haruslah orang yang sederhana, orang yang lemah lembut, begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, parameter atau paradigma, saudara-saudara yang kekasih, dari kelompok-kelompok yang mempunyai pemahaman tersendiri ini merasa, saudara-saudara, bahwa Apolos ini adalah lebih daripada Paulus. Bahkan, saudara-saudara, bukan hanya lebih, saudara-saudara, tapi bagi satu komunitas ini, saudara-saudara, Apolos ini adalah pelayan Tuhan atau rasul yang sesungguhnya di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks bacaan kita yang mulai, saudara-saudara yang kekasih, di dalam ayat yang pertama, dalam pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 1 sampai 5 ini, saudara-saudara yang kekasih, sebagian komunitas jemaat di kota Korintus itu menggugat kerasulan Rasul Paulus sendiri. Rasul Paulus, saudara-saudara yang kekasih, dinilai bahwa dia bukan seorang rasul. Seorang rasul itu, saudara-saudara, modelnya seperti Apolos tadi, yang memiliki kriteria
menurut pemahaman mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian Rasul Paulus, saudara-saudara, ketika diinformasikan oleh keluarga Klu, lalu ada utusan daripada jemaat di Korintus ini yang meminta supaya Paulus memberikan nasihat, memberikan bimbingan, wejangan, agar jemaat di kota Korintus ini tidak pecah, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, persoalannya saudara-saudara, kerasulan Rasul Paulus pun digugat. Bagaimana saudara-saudara yang kekasih, dia mau memberikan nasihat, seolah-olah dia akan membela dirinya sendiri begitu. Karena dalam teks bacaan kita pasal 4 ini, saudara-saudara yang kekasih, mulai dari ayat 1 sampai 5, kerasulan Paulus itu diragukan, digugat, saudara-saudara yang kekasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus, saudara-saudara, dalam nasihatnya ini, dia berpatokan pada ayat yang ke-9. Dalam ayat yang ke-9, saudara-saudara yang kekasih mengatakan, sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus, saudara-saudara, adalah hamba Tuhan. Paulus adalah pelayan Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih. Dia bukan pelayan jemaat. Artinya, saudara-saudara yang kekasih, sebagai pelayan, sebagai hamba, dia harus tunduk kepada tuannya. Siapa tuannya, saudara-saudara yang kekasih? Adalah Yesus Kristus sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Dia harus mempertanggungjawabkan seluruh tugas dan panggilannya, saudara-saudara, bukan kepada jemaat sesungguhnya, tapi kepada Kristus sebagai tuannya. Tugasnya, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan itu, saudara-saudara, yang boleh menilai, yang boleh menghakimi dia, saudara-saudara, bukan jemaat, saudara-saudara. Tapi yang boleh menggugat dia, menilai dan menghakimi dia, saudara-saudara, tentang kerasulannya, hanyalah tuannya, Yesus Kristus sendiri dalam. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik Apolos maupun Paulus, posisinya, saudara-saudara yang kekasih, sama-sama. Mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka adalah hamba Tuhan yang tugasnya, saudara-saudara, hanya menanam, menabur, dan menyiram, saudara, merawat, saudara-saudara yang kekasih. Itulah tugas, saudara-saudara, daripada pelayan Tuhan dan hamba Tuhan tersebut. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, keberhasilan, kesuksesan daripada jemaat ini, saudara-saudara, kalau nanti dia bertumbuh, kalau nanti dia berkembang, saudara-saudara yang kekasih, itu bukan urusan daripada Apolos dan Paulus. Sebab, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, Apolos, Paulus itu hanya menabur, hanya menyiram, saudara-saudara, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Jadi pertumbuhan itu, saudara-saudara yang kekasih, oleh karena Tuhan Allah di dalam. Sehingga keberhasilan, kesuksesan, saudara-saudara yang kekasih, perkembangan, kemajuan daripada umat itu sendiri,
sesungguhnya karena Tuhan Allah di dalam. Mereka hanya penata saja, saudara-saudara yang kekasih. Bahkan secara kasar, saudara-saudara yang kekasih, yang tepat bahasanya itu mereka adalah jongos daripada Tuhan. Pembantu, saudara-saudara yang kekasih. Abdi daripada Tuhan dalamnya. Mereka hanya pelaksana saja, saudara-saudara yang kekasih. Baik itu Apolos maupun Paulus. Sekalipun Apolos, saudara-saudara, lebih mungkin menurut umat sebagian besar di jemaat Korintus lebih dari Paulus, tapi di mata Tuhan, saudara-saudara, dia sama saja. Dia pelaksana misi, dia hanya menanam, dia hanya menyiram, saudara-saudara. Tuhan yang menumbuhkan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagian umat yang mengidolakan Apolos, yang merasa bahwa Apolos ini adalah seorang yang rasul, yang benar-benar rasul, saudara-saudara. Mereka menganggap, saudara-saudara yang kekasih, bahwa Apolos ini mempunyai keistimewaan. Apolos ini, saudara-saudara yang kekasih, mempunyai talenta yang lebih, saudara-saudara, dibandingkan dengan Paulus dalamnya. Yang sesuai, saudara-saudara, dengan kriteria atau parameter daripada sebagian orang yang mengidolakan daripada Apolos dalamnya. Dan menurut mereka, saudara-saudara yang kekasih, ukuran seorang hamba Tuhan itu memang adalah soal pemberitaan firman, soal khotbahnya, saudara-saudara. Ketika seorang hamba Tuhan itu khotbahnya itu baik, sudah bagus, memikat, saudara-saudara yang kekasih, itulah ukuran mereka kerasulan. Dan hamba Tuhan yang seperti ini, saudara-saudara, atau yang mempunyai talenta seperti ini, saudara-saudara yang kekasih, ini di atas rata-rata daripada yang lainnya. Dibandingkan kalau dia bisa hanya melayani pastoral, yang hanya bisa melayani anak sekolah minggu dan lain sebagainya. Oh, itu masih di bawah. Karena itu, saudara-saudara, kelompok Apolos ini merasa mereka lebih tinggi daripada kelompok Paulus di dalamnya. Mereka memposisikan, saudara-saudara yang kekasih, mereka itu adalah orang-orang yang terpuji. Orang-orang, saudara-saudara yang kekasih, yang lebih baik, saudara-saudara. Karena mereka merasa strata mereka lebih, saudara-saudara yang kekasih. Karena itu mereka yang harus didengar. Karena itu mereka yang harus mengatur, saudara-saudara yang kekasih. Sementara kelompok yang lain dianggap rendah. Kelompok Apolos ini, saudara-saudara, membanggakan diri atau menyombongkan diri mereka, saudara-saudara. Karena seorang pelayannya, saudara-saudara yang kekasih, sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan harapan mereka, sesuai dengan keinginan mereka, saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesombongan inilah, saudara-saudara yang kekasih, awal daripada kejatuhan. Bukankah kesombongan ini, saudara-saudara yang kekasih, seringkali yang memicu persoalan di dalamnya? Bukankah karena kesombongan ini, saudara-saudara yang kekasih, seringkali terjadi konflik di dalamnya? Karena yang satu merasa dia lebih daripada yang lain. Karena dia merasa, saudara-saudara yang kekasih, dia yang paling berhak di dalamnya. Bahkan sampai-sampai tadi, saudara-saudara, dapat menghakimi kelompok yang lain di dalamnya. Nasihat Rasul Paulus, saudara-saudara yang kekasih, kepada jemaat di kota Korintus yang terancam pecah karena kesombongan. Satu komunitas tertentu, golongan Apolos, adalah supaya mereka merendahkan diri, saudara-saudara.
Merendahkan diri saudara-saudara yang kekasih. Sebab sesungguhnya tadi dijelaskan saudara-saudara. Antara Paulus dan Apolos itu sama-sama statusnya sebagai hamba. Sama-sama statusnya sebagai penyiram. Dia hanya menanam, dia hanya menabur. Tidak lebih daripada itu. Karena itu tidak boleh ada satu kelompok pun saudara-saudara yang merasa bahwa keberhasilan itu saudara-saudara, itu karena kelompoknya. Karena keberhasilan itu merupakan kelompoknya saudara-saudara yang kekasih, sehingga kelompoknya lah yang harus didengar. Kelompok ini saudara-saudara yang kekasih ingin disanjung, ingin ditinggikan di dalamnya. Padahal saudara-saudara dalam pelayanan Tuhan, kita harus bercermin sama seperti Kristus, saudara-saudara yang kekasih. Dia merendahkan dirinya, bahkan sampai taat di kayu salib, saudara-saudara yang kekasih. Dia yang adalah kudus, mau datang ke dalam dunia, saudara-saudara yang kekasih, dunia yang penuh dengan dosa. Dia yang adalah kaya, saudara-saudara yang kekasih, mau menjadi miskin. Dia merendahkan dirinya, saudara-saudara yang kekasih. Karena itu, ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, belajar daripada firman Tuhan ini, saudara-saudara, bahwa sangat dibutuhkan bagi orang percaya dalam hidup dan kehidupan ini, supaya ia merendahkan diri. Merendahkan diri, saudara-saudara, bukan berarti dia rendah diri, saudara-saudara. Merendahkan diri, saudara-saudara, di dalam pelayanan Tuhan itulah, saudara-saudara yang kekasih, yang Tuhan inginkan. Sebab dengan merendahkan diri, kemudian dia justru Tuhan ditinggikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak kali saudara-saudara, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang berhasil, saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupannya seringkali jatuh, saudara-saudara, karena ketika dia sampai dalam karirnya di puncak, saudara-saudara, rupa-rupanya dia terbiasa, saudara-saudara yang kekasih, dengan sanjungan-sanjungan. Terbiasa, saudara-saudara, ingin dipuji, ingin dihormati. Dia seringkali, saudara-saudara, membanggakan dirinya. Karena itu, saudara-saudara, ketika dia sampai kepada titik di mana karirnya, saudara-saudara yang kekasih, berada di puncak, seringkali dia jatuh. Oleh karena, saudara-saudara yang kekasih, dia tidak mampu merendahkan diri. Marilah ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih, lewat sapaan firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa kita, saudara-saudara yang kekasih, hanyalah sebagai pelayan-pelayan Tuhan saja. Tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara-saudara yang kekasih. Semua keberhasilan-keberhasilan daripada diri kita, saudara-saudara, itu karena Tuhan semata-mata. Sehingga tidak ada yang perlu kita sombongkan dari diri kita. Justru, saudara-saudara yang kekasih, Kristus mengajarkan kepada kita supaya kita merendahkan diri kita, saudara. Paulus dan Apolos, saudara-saudara, sama-sama juga sebagai penata. Sama-sama, saudara-saudara yang kekasih, dia hanya pelaksana misi di dalam. Seringkali, saudara-saudara yang kekasih, umat Tuhan, saudara-saudara, melihat keberadaan seorang pelayan Tuhan tersebut. Lalu ketika dia merasa cocok, saudara-saudara yang kekasih, lalu kemudian itulah yang diidolakan. Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa
baik Apolos maupun Paulus tidak lebih dari seorang hamba saja. Tidak lebih, saudara-saudara yang kekasih, sebagai seorang pelayan Tuhan di dalamnya. Kebesaran, kehebatan daripada Apolos maupun Paulus, saudara-saudara yang kekasih, bukan karena dirinya, tapi karena Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, yang memberikan kemampuan kepada diri Paulus dan Apolos dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih, nasihat Rasul Paulus ini adalah nasihat yang sangat bijaksana sekali. Dia tidak merendahkan atau menyalahkan Apolos, saudara-saudara. Dia tidak ada persoalan dengan Apolos. Demikian juga saudara-saudara yang kekasih, Paulus juga tidak menyalahkan umat Tuhan di dalamnya, saudara. Sebab seringkali saudara-saudara yang kekasih, masalah-masalah itu terjadi karena mungkin pemahaman kita, saudara-saudara, yang sangat terbatas, yang minim. Sebab Paulus pada saat itu, saudara-saudara, belum lama memang membimbing rohani jemaat di kota Korintus. Boleh kita anggap masih seumur jagung, 18 bulan, saudara-saudara yang kekasih. Jadi bisa saja saudara-saudara yang kekasih, Apolos di sini tidak bersalah sesungguhnya. Tapi pemahaman umat, saudara-saudara yang kekasih, ketika terjadi pergantian tersebut, lalu tidak mampu saudara-saudara memahami bahwa mereka berdua itu hanya pelaksana misi saja. Paulus yakin juga kepada Apolos bahwa Apolos tidak, saudara-saudara yang kekasih, mau memecah belah jemaat di kota Korintus. Apolos, saudara-saudara yang kekasih, hanya melaksanakan saja. Tapi memang bisa saja, saudara-saudara, di zaman sekarang ini, bisa saja, saudara-saudara, konflik-konflik, masalah-masalah itu timbul daripada seorang pelayan Tuhannya sendiri. Bermula, saudara-saudara yang kekasih, daripada pelayan Tuhan sendiri, yang tidak menempatkan diri bahwa dia hamba, menjadi pelayan daripada Tuhan, bukan menjadi pelayan daripada umat di dalamnya. Tidak memposisikan seperti itulah, saudara-saudara yang kekasih, yang bisa menimbulkan, saudara-saudara, atau memprovokasi umat supaya dia ditinggikan di dalamnya. Jadi memang bisa saja, saudara-saudara, konflik itu terjadi karena pemahaman daripada pelayan Tuhan, saudara, yang tidak mampu menempatkan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tapi bisa juga, saudara-saudara yang kekasih, konflik-konflik itu, saudara-saudara yang kekasih, oleh karena umat tadi yang salah memahami, saudara-saudara. Seolah-olah, saudara-saudara, dalam pelayanan Tuhan itu ada strata, saudara-saudara yang kekasih. Ada kasta-kasta, saudara-saudara yang kekasih. Bahwa Paulus ini belum cocok menjadi rasul Tuhan. Sementara Apolos ini, saudara-saudara, lebih tepat dia menjadi seorang rasul. Inilah, saudara-saudara yang kekasih, yang seringkali terjadi masalah konflik-konflik. Dan kalau konflik-konflik ini, saudara-saudara, tidak diselesaikan, maka jemaat itu bisa pecah di dalamnya. Satu hal saja, saudara-saudara, yang mau diingatkan Paulus, supaya umat di kota Korintus ini merendahkan diri sama seperti Kristus. Supaya umat ini, saudara-saudara yang kekasih, ketika kelompoknya, ketika pelayannya, saudara-saudara, orang yang diidolakan tersebut, saudara-saudara yang kekasih, dia mampu, dia berhasil di dalam tugas-tugasnya, harus dilihat, saudara-saudara, dia hanyalah pelaksana saja. Semuanya itu karena Tuhan. Dan karena itu keberhasilan itu harus kita kembalikan kepada Tuhan.
bukan kepada pelayan tersebut. Segala hormat dan pujian hanya untuk kemuliaan Dia saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan pujian yang akan dipersembahkan oleh Pendeta Nyonya Frida Kapoh untuk memuliakan Tuhan. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, berikanlah hamba roh kerendahan hati, memberkati siapapun dengan cinta kasih-Mu. Sebab Kau Tuhan tak melihat rupa, sebab Kau Tuhan tak memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, oh Yesusku. Terima kasih Yesusku.
Ajar kami tidak sombong, angkuh dan bebal, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Ajar kami tak menghina, juga mencela, tapi selalu menghargai karya orang lain. Ajar kami tak andalkan kuasa dunia, tapi mau bergantung pada kuasa kasih-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau saat ini kami dapat beribadah kembali. Sekalipun wabah pandemi COVID-19 ini masih membuat kami Bapa di surga tidak dapat berkumpul dalam tatap muka bersama, dalam satu persekutuan di gedung gereja ini. Tapi terima kasih Tuhan, lewat teknologi yang Tuhan karuniakan, kami dapat melakukan ibadah online di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kesempatan kami beribadah walaupun dipisahkan dengan jarak, ruang, dan waktu, tapi tidak mengurangi Bapa di surga ibadah kami kepadamu, agar berkenan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami Bapa, agar biarlah ya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu, kami benar-benar melayani Tuhan. Kami benar-benar taat melayani kehendak Tuhan, bukan kehendak umat di dalamnya. Demikian Bapa di surga, biarlah Tuhan menolong kami, supaya ketika kami melaksanakan tugas dan panggilan kami, di mana saja Tuhan mengutus kami Bapa di surga, kami mau melihatnya Tuhan, Engkau hanya memakai kami sebagai alat dalam tangan Tuhan. Kami hanya sebagai pelaksana saja. Kami harus taat kepada yang
pemberi tugas dan panggilan kepada kami. Karena itu Bapa di surga, ketika keberhasilan itu boleh nyata dalam hidup dan kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami, biarlah Tuhan kami mau kembalikan kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat kami sombongkan dalam hidup kami Bapa. Sebab ketika keberhasilan itu semuanya karena Tuhan di dalamnya. Karena itu Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa merendahkan diri, karena kami hanya pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini sungguh kami dapat terapkan dalam hidup beriman kami. Kami berdoa Bapa dalam surga untuk kondisi dunia yang sedang dilanda wabah pandemi COVID-19. Tuhan, lindungilah umat ciptaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau halau dengan kuasa-Mu Tuhan pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong Bapa agar upaya untuk menemukan vaksin daripada COVID-19 ini, biarlah Tuhan anugerahkan kepada para peneliti di dalamnya, para medis Tuhan, supaya Bapa di surga, wabah pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapa dalam upaya mengatasi Bapa di surga wabah pandemi COVID-19, agar meminimalisir bangsa kami, masyarakat yang terpapar COVID-19. Tuhan, khususnya kami berdoa untuk para medis yang sebagai garda yang paling depan dalam menghadapi COVID-19 ini. Tuhan, kuatkan mereka, Tuhan jaga mereka, lindungi mereka, berikan mereka kekuatan dan semangat Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, biarlah upaya mereka Tuhan untuk menolong mereka-mereka yang terpapar COVID-19 ini, para medis itu benar-benar Tuhan tidak sia-sia. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami juga menyerahkan dalam tangan Tuhan mereka-mereka yang terinfeksi COVID-19 yang berada di ruang isolasi, di rumah-rumah sakit di negeri kami ini. Tuhan tolong Bapa, biarlah mereka tetap yakin Tuhan, mereka tetap mempunyai pengharapan, bahkan khususnya anak-anak Tuhan, kebangkitan Kristus memberikan harapan. Dan kebangkitan Kristus membangkitkan imunitas mereka Tuhan kuat. Imunitas yang kuat dapat mendorong imunitas mereka menjadi kuat juga. Kami serahkan Tuhan di dalam tangan Tuhan, agar mereka boleh dipulihkan Tuhan, lewat imunitas mereka yang kuat di dalamnya. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk mereka-mereka, keluarga yang berduka karena ditinggalkan saudara-saudara mereka yang terpapar karena COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, dan Tuhan hiburkan mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk para dermawan, demikian juga gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu berada Tuhan. Tuhan berkati Bapa di surga, agar kiranya di masa-masa wabah pandemi COVID-19 ini, gereja Tuhan juga Bapa boleh kiranya mengambil bagian, bukan hanya dalam pelayanan secara rohani saja, tapi juga boleh kiranya meringankan beban bagi sesama yang kesulitan ekonomi. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan gereja-gereja-Mu Tuhan. Pakailah gereja-Mu Tuhan di saat masyarakat terpapar juga ekonomi mereka, supaya gereja ada di sana. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapa di surga, khususnya di DKI Jakarta.
ketentuan PSBB ini Tuhan biarlah tidak sia-sia Tuhan, pada akhirnya dapat menekan angka terpaparnya COVID-19 ini Tuhan. Dan Tuhan tolong kiranya biarlah badai ini berlalu oleh karena kedisiplinan daripada masyarakat menaati ketentuan-ketentuan pemerintah, khususnya PSBB ini. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan, jemaat-Mu Bapa di surga yang sakit, Bapa Benadus Geo, Bapa Yance Bursafe. Tuhan kiranya hadir dan pulihkan mereka, bangkitkan semangat mereka, dan biarlah Tuhan Engkau jamah dan segala upaya untuk pemulihan itu tidak sia-sia Bapa di surga. Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan Bapa di surga yang berbahagia karena ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Kami mohon kiranya Bapa di surga Engkau hadir di tengah-tengah mereka, sukacita mereka Tuhan sempurnakan, bahkan rencana rancangan hidup mereka ke depan Tuhan. Kami mohon kiranya Bapa di surga Engkau memberkati mereka-mereka yang berbahagia dari tanggal 10 sampai dengan 16 Mei. Yang berdoa untuk Bapak Puryadi Mulyo Handoyo, Bapak Francius Meki, Widayanto Sirnoto, Nyonya Claudia Gretchen Ndolo Isliko, Ananda Grace Evanya Masrikat, Bapak Michael Bastian Kakiai, Ananda Brian Masok Istijab, Bapak Merki Abonde Kamasi, Nyonya Martaulina Sihombing Raja Guguk, Saudara Dylan Candi Hutahuruk, Ananda Bless Ebenezer Tendean, Bapak Elpianto dari Cika Rambu Joli Risa, dari Milka Aunike Irina Kopalit. Demikian keluarga Masi Monijung, keluarga Tumiwa Lulu. Kami serahkan mereka, sukacita mereka dalam tangan Tuhan. Demikian juga Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan, dalam keadaan mereka Bapa di surga, dalam pergumulan dan dalam harapan mereka juga Tuhan pelihara, jaga dan lindungi. Keluarga Herman Manurung, keluarga Siwi Kalesaran, keluarga Tangkilisan, untuk keluarga Watimena Pati Piloi, keluarga Bernardus, keluarga Dalyatno Tutuarima, keluarga Budi Subagya, keluarga Pupela Sitania, keluarga Kakiai Korewa, keluarga Bliter Maning, keluarga Pasaribu Panggabean, keluarga Reginal Ketari. Bapa di surga, kami serahkan kekasih-kekasih kami itu dalam tangan Tuhan. Akhirnya Tuhan kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa di surga juga untuk saudara-saudara kekasih kami, anak yatim piatu, janda, duda-duda. Dalam kesulitan-kesulitan hidup mereka Tuhan berkati. Jemaat Tuhan Bapa di surga yang beribadah di rumah masing-masing juga Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tolong lindungi agar jemaat-Mu Bapa di surga tidak terpapar COVID-19. Darah Kristus, urapan Roh Kudus membungkus tubuh mereka Bapa di surga. Kami serahkan jemaat Tuhan, ekonomi jemaat Tuhan juga. Tuhan tolong yakinkan bahwa Tuhan banyak cara untuk dapat menolong ekonomi jemaat Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan jemaat GBI Karis, dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya.
Jemaat yang diberkati Tuhan, hati yang berhikmat adalah selalu mengingat saat menerima dan melakukan saat memberi. Biarlah kita menjadi pribadi yang tidak pernah lupa atas apapun yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kita, dan kita tidak hitung berhitung untuk apapun yang sudah kita berikan kepadanya. Karena saat itulah berkatnya sangat dekat dalam kehidupan kita. Sebagaimana firman Tuhan nyatakan dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 sampai ke-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita siapkan hati membawa persembahan syukur kita kepada Allah, karena kita tidak pernah melupakan kebaikan-Nya yang memberkati keluarga kita. Sebelum kita angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 84, baitnya yang pertama dan yang kedua, kita akan nyanyikan bersama. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk membawa persembahan syukur keluarga yang sudah kita kumpulkan dan mau kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa kita secara berbalasan. Allah Bapa yang rahmani dan rahimi, Engkau sumber segala berkat kehidupan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang nyata sempurna di tiap taripan, napas, doa, dan perjuangan hidup kami. Terima kasih karena Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami berjuang sendirian. Ketika kami merasa segalanya mustahil kami lakukan,
Selalu saja Kau izinkan berbagai kemungkinan yang mengejutkan, terbukti nyata memberkati kami. Ketika kami dalam keputusasaan dan hampir terjatuh, kuasa-Mu tidak kurang cepat menopang kami untuk kembali berdiri teguh, sampai akhirnya kami tahu hidup kami sebagai biji mata kesayangan-Mu. Maka terimalah tanda kasih dan ucapan syukur kami ya Tuhan, melalui persembahan syukur keluarga kami yang sudah kami kumpulkan. Dan setiap kami serahkan kepada gereja-Mu untuk dikelola oleh para hamba-Mu agar bermanfaat dalam pelayanan dan kesaksiannya di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat. Majelis Jemaat bersama seluruh Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang, Jakarta menyampaikan terima kasih atas pelayanan Pendeta Maksales Kapo STH, organis dan pembantu lagu, serta petugas multimedia dalam pelaksanaan ibadah online ini. Kiranya kuasa Allah menyempurnakan pelayanan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan di sepanjang tanggal 10 hingga 16 Mei 2020. Semoga berkat Allah melimpah di dalam kehidupan jemaat yang berhari ulang tahun. Untuk laporan keuangan diinformasikan bahwa total penerimaan tanggal 26 April 2020 sebesar Rp17.853.000, dan apabila ada kesalahan dalam pembukuan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi kantor gereja supaya dapat diperbaiki. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara keberhasilan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada hari Minggu setiap pukul 7.30 dan video ibadah keluarga online akan kami share pada hari Rabu setiap pukul 18.30. Terima kasih atas pengertian jemaat. Jemaat, saya undang kita berdiri. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terberi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan minari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pelayan firman bersama dengan seluruh petugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.